Seruan Roh Kudus melalui Nabi Zefanya diperlihatkan akan kondisi akhir zaman. Kondisi gereja. Tapi Zefanya melihat di dalam kondisi Israel. Tetapi Roh Kudus sedang membawa itu kepada kondisi gereja di akhir zaman sebelum hari murkanya Tuhan dinyatakan. Brother Branham sudah mengatakan pelayanan Tuhan Yesus pada waktu dia di bumi, dia lebih banyak berbicara tentang akhir zaman ketimbang zaman yang sedang dia hidupi pada waktu itu. Bisa mengerti? Tuhan Yesus berbicara lebih banyak tentang akhir zaman, penghakiman yang akan datang dan seterusnya, ketimbang dia berbicara tentang zaman yang sedang dia hidupi. Dan sekarang apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus pada waktu di bumi, dia lebih banyak berbicara tentang akhir zaman. Maka sekarang Anda dan saya mendapati saya hidup di akhir zaman. Amin. Saya hidup di akhir zaman. Tanpa saya memilih, tanpa saya meminta, Tuhan yang tempatkan saya di akhir zaman. Maka dengan kata lain, tidakkah Anda melihat bahwa Anda yang sedang dibicarakan oleh Tuhan Yesus? Haleluya. Kalau kita bicara tentang siapa yang lebih dikasihani, siapa yang lebih memperoleh kasihnya Tuhan, siapa yang lebih disayangi oleh orang tua, maka Anda bisa mengacungkan tangan. Walaupun sebenarnya tidak demikian. Karena kasih Allah senantiasa bagi anak-anaknya di setiap zaman. Tapi Anda dan saya diistimewakan untuk sebuah perkara tertentu, yaitu adalah Anda dipercayakan untuk hidup di akhir zaman, untuk menggenapkan semua nubuatan para nabi, nubuatan Tuhan Yesus, nubuatan para rasul, yang semuanya dituliskan di dalam nas-nas kitab suci. Haleluya. Karena Yesus lebih banyak berbicara tentang akhir zaman. Glory, glory. Sehingga Anda harus sadar sekarang, Andalah yang sedang dibicarakan oleh Alkitab. Anda membaca kitab Rut, Anda yang sedang dibicarakan. Anda membaca kitab Esther, Anda yang sedang dibicarakan. Masa nggak sadar sih bahwa Anda adalah bintang? Dan kalau Anda sadar bahwa Anda adalah pemeran utama dari keseluruhan skenario-nya Tuhan, yang mana semuanya akan berakhir memuncak di akhir zaman, tidakkah Anda tahu bahwa Anda adalah aktor dan aktris besar yang berasal dari surga? Bukan aktor dan aktris dari Hollywood, bintang-bintang yang berjatuhan dan berguguran, tapi Anda adalah bintang-bintang yang sedang bercahaya. Haleluya. Dan yang tetap tinggal pada orbitnya. Glory. Ketika semua astronom di akhir zaman memandang perbintangan, mereka sedang melihat Anda. Karena hidupmu di bumi memantulkan yang di surga. Haleluya. Ada tubuh-tubuh celestial di angkasa sana. Ada tubuh-tubuh terestrial di bumi ini. Amin. Dari debu kepada bintang. Haleluya. Adalah orang-orang yang sedang dibicarakan di Alkitab. Oh, terpujilah nama Tuhan. Dan sebagai orang-orang yang sedang tampil di hadapan publik, kalau Anda sadar bahwa Anda sedang dipantau oleh publik, apalah yang menjadi gerak-gerik? Anda harus betul-betul jaga gerak-gerik. Anda harus betul-betul jaga dandananmu. Anda harus betul-betul jaga setiap ucapan bibir mulutmu. Karena publik sedang memandang Anda. Paham yang saya maksud? Ya, inilah yang harus Anda pahami sebagai anak-anak Allah yang ditentukan Tuhan untuk hidup di akhir zaman. Oh, haleluya. Sebagai orang-orang yang sadar bahwa Anda sedang disorot oleh seluruh dunia, Anda tidak akan main-main dengan penampilanmu. Setiap kali Anda keluar rumah, Anda harus tahu persis apa yang harus Anda lakukan. Amin. Haleluya. Anda harus tahu persis apa yang harus Anda tindaki. Anda harus tahu persis apa yang sedang Anda ucapkan. Karena dunia sedang memantau Anda. Oh, terpuji nama Tuhan. Kalau Anda memang nggak sadar, memang firman ini bukan untuk Anda. Karena Anda ditentukan untuk hidup di dalam segala kelimpahan. Haleluya. Kalau Anda hidup di sebuah kota kecamatan atau bahkan kota Medan, dan Anda adalah seorang yang super kaya, maka kemanapun Anda bergerak, orang akan melihat Anda. Dia lewat loh. Anda sedang diperhatikan di mana-mana. Oh, berada renungkan semuanya itu. Anda adalah bintang-bintang yang dari atas.
yang sedang memantulkan cahayanya di waktu yang gelap. Karena bintang hanya muncul di saat kegelapan tiba. Terpujilah nama Tuhan. Dan sekarang kegelapan sudah datang. Tetapi bangkit dan bercahayalah, sebab terangmu telah datang. Amin. Sehingga adalah bintang-bintang yang sedang bercahaya di sini. Haleluya. Sehingga setiap perilaku dan perkataanmu harus betul-betul Anda jaga kualitasnya. Amin. Anda harus jaga kualitasnya. Kalau enggak nanti Anda menjadi cibiran orang. Paham? Wah, si Anu itu. Oh, brother. Anda adalah bintang di sini. Amin. Anda adalah aktor utamanya di sini. Anda adalah aktor utama di sini. Pahami itu. Jaga kualitasmu supaya nama baik seorang yang mengutus Anda tetap dihormati. Anda sedang menjaga nama baik seorang yang mengutus Anda. Kualitasmu dari cara berpikirmu, kualitasmu dari cara ucapanmu, kualitasmu di dalam mengendalikan segala situasi dan persoalan dan pergumulan yang ada, tantangan yang ada. Dunia sedang memantau Anda. Gimana caramu mengatasi semuanya itu? Apakah punya kualitas atau hanya pinter ngomong doang tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan? Tidak demikian, brother. Tidak kompromi, tidak melakukan hal yang jahat dan berusaha untuk hidup benar dan suci dan kudus. Itulah yang sedang diperlihatkan kepada dunia ini. Ketika dunia ini sudah menjadi rusak dan cemar, tapi ada manusia-manusia yang menolak segala kecemaran. Manusia-manusia yang sudah dipulihkan. Haleluya. Terpuji nama Tuhan.